Baik teman-teman semua, suara saya cukup terdengar teman-teman? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja karena sudah jam 5:04. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, baik, alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita masih bisa bertemu ya dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, hari ini kita sudah masuk materi yang ke-6. Berarti teman-teman tinggal satu materi lagi, kemudian kita akan masuk ke UTS. Nah, mungkin materi berikutnya akan dilaksanakan setelah libur Idul Fitri gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen. Baik, materi yang pagi ini kita diskusikan bersama, kita bicara tentang media masyarakat, media massa dan masyarakat. Nah, ini kaitannya bagaimana media massa sebenarnya kaitannya berperan dalam perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Keduanya saling berhubungan dan saling bergantungan gitu antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang masyarakat sebagai konsumen media, masyarakat sebagai audiens media, masyarakat sebagai pembaca, penonton, pendengar sebuah media massa gitu ya. Karena itu menjadi saling berkaitan gitu. Karena dalam pembunuhan media pada prinsipnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Pertama mengenai bagaimana tentang perspektif teori tentang media massa katanya. Kemudian bagaimana pendekatan berbasis kelompok dalam media dan masyarakat. Lalu bagaimana pendekatan makro yang seperti apa? Lalu bagaimana teori tentang Frankfurt School. Nah, ini kaitannya dengan media massa. Nanti akan saya jelaskan kenapa namanya Frankfurt School ya. Kemudian yang kelima bagaimana pendekatan berbasis teori tentang efek media. Lalu yang terakhir tentang bagaimana hubungan antara media dengan masyarakat. Baik, yang pertama dulu ya, bagaimana tentang perspektif teori tentang media massa. Nah, pada dasarnya teman-teman ya, kalau kita kaitkan dengan perspektif teori tentang media massa itu ada dua hal. Pertama, media sentris, berarti yang dijadikan sebagai guide, dijadikan sebagai panduan utama, yang dijadikan sebagai referensi adalah dari medianya. Jadi media menyajikan informasi-informasi yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Ini dengan bantuan teknologi komunikasi ya, televisi, radio, kemudian media online segala macam itu ya. Ini yang kemudian jadi semua sumber informasi referensinya ke sana. Walaupun dalam penyajian media informasi itu adalah sebenarnya media dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat gitu ya, kemudian disimpulkan sendiri oleh media, kemudian media menyajikan kepada masyarakat. Tapi kekuatan utamanya ada di media dalam penyajian informasinya. Yang kedua, pendekatan sosial sentris. Nah, kalau ini adalah masyarakat yang berperan. Nah, dalam seperti ini adalah media kemudian menangkap fenomena-fenomena apa yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam media. Jadi media lah ya, masyarakat yang berperan besar di sini gitu. Ya, itu jadi beda pendekatan. Walaupun medianya sama, masyarakatnya sama, penyampaian informasinya sama, tapi cara pendekatannya beda. Yang pertama tadi pendekatan dari media, yang kedua pendekatan dari masyarakat gitu ya. Kita lihat beberapa teori komunikasi massa ya. Yang pertama tentang teori sistem ketergantungan media. Nah, kalau teori ini dia akan mengarah kepada media sentris. Ya, jadi bagaimana kemudian masyarakat tergantung pada media yang dipaparkan gitu, yang diberikan informasinya gitu. Nah, memang kalau dalam konteks seperti ini adalah kaitannya dengan bagaimana penguasaan media atau menguasai arus informasi yang ada di masyarakat gitu ya. Ada terjadi perspektif, ada individual, sosial, dan hubungan sosial, interaksi dengan masyarakat gitu ya. Nah, semakin besar ketergantungan halayak atau masyarakat terhadap media, itu media semakin besar pula kekuasaannya. Artinya ini menjadi sumber referensi utama masyarakat dalam membuat atau yang berkaitan dengan bagaimana dia cara berperilaku segala macam dengan sandaran media. Media punya kekuatan penuh untuk ini gitu ya.
Dengan sistem ketergantungan media. Kalau sekarang memang agak susah ya, karena memang media kita banyak, kita tidak tergantung pada media apapun. Kita tinggal memilih media yang kita suka. Tapi pada awal-awal abad 20, akhir abad 19 ini media berperan besar. Dan tadi mempengaruhi pendapat dari masyarakat. Ketergantungan media cukup besar gitu. Yang kedua tentang teori spiral keheningan atau spiral of silent story. Nah, teori ini bercerita tentang bagaimana pendapat atau opini sebuah masyarakat yang minoritas itu kalah dengan pendapat yang mayoritas. Gitu ya. Jadi dengan begitu, opini dari pendapat minoritas tidak terwakilkan. Akhirnya dia akan mengikuti pendapat dari mayoritas gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian media memfasilitasi pendapat dari mayoritas kaitannya? Karena tadi dilihat dari pangsa pasarnya. Biar bagaimanapun pangsa pasar media adalah melihat pangsa terbesarnya seperti apa. Kalau mayoritas, katakanlah begini, dalam sebuah informasi gitu ya, kenapa banyak menyajikan tentang masalah Islam misalnya? Karena mayoritas di kita adalah pemeluk agamanya Islam kayak gitu. Ya, apalagi tentang Ramadan segala macam gitu ya. Karena itu informasi yang disajikan pun banyak berkaitan dengan seperti itu. Gitu. Karena kalau dia tidak menyasar yang mayoritas, bagaimana masyarakat mengkonsumsi media tersebut? Kan media dikonsumsi, katakan untuk koran itu dibeli, televisi ditonton, itu karena kedekatan dengan dirinya atau mewakili kepentingannya, bisa keterwakilan kebutuhannya gitu. Nah, kalau mayoritas misalnya tidak terwakili kebutuhannya di media, ya otomatis si media tersebut tidak bisa atau kurang memenuhi kebutuhan dari audiensnya gitu ya. Jadi terus keheningan berbicara tentang itu, tentang bagaimana opini yang minoritas itu kalah dengan mayoritas. Walaupun sekarang ya fenomena sekarang adalah keberadaan media massa itu mulai tergerus dengan kehadiran media sosial. Saya hanya menegaskan lagi bahwa media sosial berbeda dengan media massa, gitu ya. Konteksnya beda. Kalau kita bicara media massa, saya sedikit ulangi berbicara tentang media cetak seperti koran segala macam, media audio visual televisi, media audio radio yang sifatnya melembaga, dilakukan oleh orang profesional yang punya berpendidikan gitu ya, untuk melakukan pekerjaan sebagai di media. Nah, kalau media sosial bisa siapa saja, bukan lembaga dan tidak ada pengawasnya. Di media massa ada pengawasnya. Nah, keberadaan media sosial kalau di komunikasi digolongkan sebagai new media, media baru. Itu bisa mewakili pendapat seorang minoritas sekalipun gitu. Tinggal bagaimana tanggapan citizen aja ya gitu. Apakah pendapatnya diterima atau tidak gitu. Tapi kayak gitu. Pendapat minoritas mau siapapun kita boleh berkomen, kita boleh beropini segala macam di situ gitu. Ya. Jadi untuk konteks sekarang kalau kita kaitkan dengan media sosial mungkin teori ini sudah tidak dipakai. Tapi dalam konteks media massa teori ini masih digunakan. Ada lagi teori imperialisme barat. Nah, atau cultural imperialism teori. Ini oleh ahli komunikasinya Dennis McQuail ya dalam teori komunikasi massa. Nah, dia lebih menitik beratkan pada bagaimana peranan sebuah negara adidaya itu mempengaruhi media, terutama barat. Ya. Kan barat gitu dengan nilai-nilainya, dengan nilai kapitalismenya, dengan nilai imperialismenya, dengan nilai liberalismenya kemudian berpengaruh dalam media-media yang dia produksi. Teman-teman lihat aja deh. Kalau kita lihat pemberitaan atau mungkin kalau kita lihat media yang lain ya kayak film ditayangkan di televisi gitu kan. Pasti kalau misalnya kita bicara tentang jagoan gitu kan, pemenangnya pasti jagoan-jagoan dari Amerika gitu ya misalkan. Itu kayak gitu penanaman. Jadi seolah-olah orang Amerika itu hebat segala macam. Eropa itu misalkan hebat segala macam. Tujuannya apa? Ingin membentuk image bahwa dalam tataran kapitalisme atau liberalisme adalah siapa yang kuat dialah yang menguasai, siapa yang kuat dialah yang menang. Kapitalisme seperti itu bicaranya. Bisa siapa saja memang. Jadi tidak hanya pihak swasta tapi pemerintah juga. Tapi yang ini kan menjadi lebih dominan. Hingga akhirnya negara berkembang yang tadi tersugesti atau termasuki oleh berbagai macam informasi dari negara barat akan mulai terpengaruh. Jangan bergantung pada negara-negara barat. Kaitannya dengan itu. Jadi ada sisi ekonomi bisnisnya. Jadi teori ini yang
yang diberikan oleh Denis Mukwege berbicara tentang itu. Jadi bagaimana Barat mempengaruhi pola pemikiran pembaca di banyak negara dengan kekuatan medianya. Lanjutnya ada pendekatan berbasis kelompok. Nah ini saya mengambil dari pendapatnya Profesor Burhan Bungin ya dalam bukunya Sosiologi Komunikasi, bahwa kelompok menjadi keseharian orang. Nah, memang dalam kelompok itu terbagi menjadi dua ya, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer berarti menjadi kelompok yang utama di kita, berarti keluarga. Gitu. Nah, berkaitan dengan konsumsi media gimana? Ketika kita di dalam kelompok media, kelompok primer, biasanya apa yang di dalam keluarga tersebut, medianya apa yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut menjadi konsumsi seluruh anggota keluarga. Gitu. Mempengaruhi pemikiran orang-orang yang ada di dalam keluarga gitu. Misalkan apa, ayahnya suka membaca tentang apa ya, misalkan tentang Tempo gitu, yang kritik terhadap pemerintah misalkan ya. Kemudian pikiran-pikirannya dia mempengaruhi istrinya, anak-anaknya segala macam kayak begitu ya. Itu bisa, itu contoh. Atau di keluarga tersebut dia hanya menonton beberapa televisi yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Itu kan mempengaruhi yang ada daya pikir dalam keluarga tersebut. Nah, kemudian ini kelompok primer ya. Kemudian anggota keluarga kan masing-masing berkembang ya. Sering dengan pertambahan usia, sering dengan bertambahnya pengalaman, seiring dengan bertambahnya pengetahuan juga pendidikan, mereka kan mempunyai kelompok-kelompok sekunder. Kelompok-kelompok sekunder misalnya apa? Sekolahan, tempat kuliah, tempat kerja, yang itu kemudian akan mempengaruhi pola pikir dia dalam mengkonsumsi media. Bisa aja, misalkan media yang dikonsumsi berbeda dengan di kelompok primer tadi di keluarga dia punya pendapat sendiri gitu. Karena memang era sekarang adalah bukan era bagaimana media yang ada kemudian dikonsumsi oleh semua orang, enggak. Saat ini individu adalah memilih media apa yang dia suka sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan passion yang dimilikinya. Saya suka politik misalkan, saya kan membaca media-media berkaitan dengan politik gitu. Yang lainnya suka masak-memasak misalkan, dia kan banyak mengkonsumsi media-media berkaitan dengan masak-memasak karena sesuai dengan passion-nya, karena sesuai dengan hobinya gitu ya. Sekarang ya gitu. Baik, terus bagaimana dengan pendekatan makro? Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sebuah media itu dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Struktur sekitarnya berarti apa? Berhubungan dengan struktur yang ada di masyarakat secara globalnya. Kemudian bagaimana hubungan interaksi di masyarakat. Cultural budaya mempengaruhi juga dalam ini. Jadi pendekatan makro, menyeluruh. Gitu. Karena begitu media menayangkan sebuah informasi, dia akan berkaitan dengan apa? Informasi dari lingkungan, kaitan dengan identifikasi terhadap masalah yang ada, melakukan integrasi dengan organisasi, kemudian melakukan tujuan organisasi. Itu kaitannya secara menyeluruh ya. Gitu. Jadi karena ini, jadi dalam konteks seperti ini adalah media melihat kebutuhan banyak orang. Kalau misalnya dilihatnya, ini bukan media-medianya yang bersifat segmented, bukan. Tapi media yang bersifat umum, kayak koran lah. Kayak koran Kompas misalkan. Ini kan memuat semua hal gitu ya. Tempo, banyak koran-koran harian gitu. Majalah gitu, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kaitannya dengan seperti itu media. Jadi pendekatannya untuk menjabarkan sebuah informasi, memilih sebuah informasi dalam media, melihat dari lingkungan sekitarnya. Gitu. Lalu, nah ini Frankfurt School. Nah, ini kenapa berbeda ya? Ini sebenarnya hanya istilah. Ini adalah Frankfurt School itu kita berbicara tentang sekelompok orang ya awalnya nih ya, yang dari lingkungan Institute of Social Research Universitas Frankfurt di Jerman gitu ya. Pelopornya ada Felix Weil gitu ya, tahun 23. Tokoh yang terkenal ada Theodor Adorno, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Nah, Habermas ini salah satu tokoh Frankfurt School yang baru meninggal sekitar 2 atau 3 tahun lalu gitu ya, Habermas. Silakan teman-teman googling deh. Nah, ini mereka adalah sebenarnya para ilmuwan tentang ahli komunikasi yang kemudian kritis terhadap keberadaan media yang memang banyak didominasi oleh kekuasaan. Gitu. Bagi Jerman. Era awal di era 19 begitu kan, awal akhir 19 20 itu kan di Jerman berkuasa yang Nazi itu kan ya gitu ya. Salah satunya ya.
Jadi mereka melihat apa ya, tidak bebas sebagai ilmuwan itu mengeluarkan opininya, pendapatnya, dan kritis terhadap hal yang ada gitu ya. Gitu. Jadi mereka punya apa ya, punya keterbatasan kayak gitu. Nah kemudian ketika Amerika Serikat itu membuka gerbang keterbukaan di sana, kapitalisme imperialisme, kemudian banyak berbondong-bondong ini ya, para ilmuwan Frankfurt dari school, sebutan Frankfurt School ya. Sebenarnya Frankfurt itu hanya istilah aja ya. Sebenarnya banyak orang menyebutnya aliran Frankfurt atau mazhab Frankfurt gitu ya. Mereka berpindah ke Amerika Serikat dengan harapan apa? Media di sana lebih bebas. Kita bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita gitu ya. Jadi tidak terkooptasi oleh kekuasaan gitu. Kita bebas beropini. Tapi ternyata nih hal yang menarik adalah yang terjadi adalah para tokoh Frankfurt School ini yang kemudian hijrah ke Amerika Serikat dengan harapan tadi punya kebebasan beropini dalam bermasyarakat, mereka akhirnya terjebak dalam pasar seperti pasar bebas. Siapa yang kuat kemudian dia yang mendominasi media, entah swasta entah negeri. Jadi kalau di Jerman sebelumnya mereka terkooptasi oleh keadaan penguasa. Ini pemerintah berarti yang bermain ya, mereka tidak bisa beropini yang lebih banyak. Nah, ketika di pasar bebas yang seperti Amerika, siapa yang bisa beropini, mereka terjebak pada siapa yang kuat gitu ya. Jadi akhirnya idealisme dari Frankfurt School ini yang tadinya bisa mereka punya pendapat adalah harusnya media menjadi ruang yang bebas dari dominasi kelompok tertentu, punya pemikiran sendiri, punya otonom segala macam, itu hanya sebagai sebuah utopis. Apa utopis? Angan-angan. Hanya berlaku sebagai ideal, hanya berlaku sebagai harapan. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena tadi ada kekuatan ekonominya di situ. Siapa yang kuat gitu. Karena pada dasarnya kemudian media digunakan sebagai perpanjangan tangan dari pihak orang yang punya kekuatan. Entah itu swasta, entah itu pemerintah. Karena bagaimanapun akhirnya balik ke bisnis. Ya contoh di negara kita sekarang kan kelihatan ya, kalau kita bicara tentang media di Indonesia, kita bisa menghitung 10 jari. Katakanlah media televisi. Pemiliknya cuma teman-teman lihat nih, MNC ya Haritanu misalkan, RCTI, kemudian Global TV, iNews, MNC TV, ya kan? TV aja sudah 4 TV satu orang. Apalagi grup MTEK. MTEK punya apa? RCTV, Indosiar, El Sinta, TV One, 4 TV juga. Bakri misalkan, ada ya di Antv, TV One, gitu. Dan macam jadi bisa gitu. Itu baru tataran media televisi, belum media-media cetak, media online segala macam yang berafiliasi terhadap mereka. Jadi sebenarnya penguasa media di kita pun enggak gitu sebenarnya ya. Dan itu mungkin sangat dipengaruhi oleh itu. Walaupun saya lihat yang memang tidak semua, tapi untuk beberapa hal yang nilainya strategis berkaitan dengan kepentingannya, nah mereka itu akan mencoba menjaga itu informasi. Jadi sebenarnya kita nggak bebas-bebas amat juga ya dalam menulis sebuah berita. Nah keberadaan media sosial inilah sebenarnya buat kita ya untuk lebih menyuarakan, karena memang saya lihat demand atau kebutuhan masyarakat tentang sebuah media massa juga sudah mulai berkurang. Ada keterwakilan dari media sosial gitu ya, kebutuhan. Nah, ini bagaimana tentang pendekatan berbasis teori. Ini kaitannya bagaimana sebuah pendekatan, kaitannya bagaimana media dengan masyarakat berdasarkan teori yang ada gitu. Kalau kita bicara tentang teori masyarakat massa, ini mereka adalah hubungan timbal balik. Jadi antara media dengan masyarakat gitu. Jadi biar bagaimanapun karena ini untuk asumsinya masyarakat harusnya berdasarkan dari masyarakat sebagai ini ya sumbernya, sumber medianya, karena berarti buat mereka juga. Hanya memang tadi saya bilang kaitannya dengan begitu pemilik modal, pemegang kekuasaan sosial ini yang kemudian berperan, kekuatan politik segala macam gitu. Itu teori penyakit masyarakat massa. Ada lagi teori tentang media marxis. Nah ini pembedaan dari kelas ya, kaum borjuis dan kaum bekerja ya, marxis begitu kan. Jadi ada dua, bagaimana kemudian kaum borjuis diasumsikan sebagai pemegang modal, pekerja sebagai
yang audiens media masyarakat umum. Gitu. Jadi berbicara mengenai, nah kalau di teori Marxis ini berbicara mengenai kepentingan dari pemilik modal tadi, kaum borjuis tadi gitu. Nah, bagaimana tentang efek media massa? Kita lihat ya. Ada beberapa teori yang digunakan, kemudian ada beberapa teori yang lain kemudian sudah tidak digunakan lagi. Yang pertama mengenai teori jarum suntik, atau kita mengenalnya teori jarum hipodermik, atau kita lebih mengenal lagi teori peluru. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena seperti jarum suntik ya, kalau kita suntikan ke tubuh kita, akan langsung ada terasa akibatnya di tubuh gitu ya. Jadi langsung ada efeknya. Tambah tambah mungkin kalau dari dokter sembuh gitu ya. Atau peluru ditembakkan langsung ke tubuh kita ya, efeknya langsung mungkin kita bisa meninggal gitu ya. Contohnya. Jadi di dalam tataran teori jarum suntik adalah audiens media dianggap sebagai yang pasif. Jadi apapun informasi yang diberikan oleh media itu akan dianggap mempengaruhi atau merubah pendapat dari audiensnya gitu. Jadi apapun gitu ya. Jadi dianggap pembaca tidak punya pendapat sendiri kayak gitu. Teori ini memang muncul di tahun 1930-an 50-an gitu ya. Hanya saja kemudian di era 70-an teori ini oleh penemunya itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena pada saat di tahun 70-an audiens media sudah berlaku aktif. Dia tidak pasif lagi. Jadi pembaca media atau konsumen media punya pendapat sendiri, media apa yang dia konsumsi. Berubah atau tidaknya, terpengaruh atau tidaknya, tergantung dari si individu tersebut, pembaca media. Jadi tidak terlalu terpengaruh 100% oleh media. Jadi teori kemudian sudah tidak digunakan lagi, ya, karena bertentangan dengan kondisi yang ada. Lalu ada teori perubahan sikap. Nah ini yang pertama kali mengembangkan teori ini adalah Karl Ivor Hovland. Apa dia bilang? Jadi seseorang dapat berubah kaitannya dengan efek media itu melalui proses komunikasi yang kemudian dapat mempengaruhi sikap seseorang atau kelompok ya. Nah, dalam proses komunikasi itu berarti apa? Jadinya tidak secara instan, terus menerus, gitu ya. Tidak hanya sekali dua kali terus menerus dan itu konsisten. Itu yang kemudian bisa merubah pendapat orang. Gitu. Ya, ini kemudian di zaman dulu tuh banyak dijadikan sebagai propaganda ya. Sesuatu hal nih teman-teman ya, tentang kebenaran nih misalkan ya. Saya merasa benar tentang sesuatu, gitu, pendapat saya. Saya yakin ini kebenarannya. Tapi kemudian ada informasi dari luar yang terus-terusan dimasukkan ke kita. Awal-awal mungkin kita bisa melakukan itu pendapat itu salah. Kedua, ketiga kali mungkin itu salah menurut kita ya. Tapi begitu selanjutnya terus terpapar dengan sebuah pendapat yang terus dimasukkan ke kita, lama-lama kita akan terpengaruh dan akan menganggap pendapat kita salah dan pendapat orang lain tadi itu benar. Karena tadi berulang-ulang terus disampaikan. Nah, ini hati-hati ya terhadap informasi-informasi yang ada gitu. Terus kita harus punya pegangan. Jangan sampai kita terpengaruh dan mengiyakan pendapat yang mungkin tadinya berlawanan dengan kita atau berlain dengan kebenaran. Gitu. Kan ada istilah gitu ya. Kebenaran akan kalah oleh sebuah kesalahan yang terus diberikan berulang-ulang. Nah, ini hati-hati. Nah, bagaimana hubungan antara media dan masyarakat? Yang pasti memang saling berpengaruh ya, saling mempengaruhi gitu. Jadi media massa dianggap tadi merepresentasikan masyarakat, begitupun sebaliknya. Walaupun memang dalam tatanan yang berlaku di masyarakat, ada memang masyarakat yang menerima media apa yang dia mau gitu ya, sesuai dengan karena sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ada juga khalayak yang memang dia berkepala batu istilah Raymond Bauer ya, bahwa dia hanya akan mengambil sebuah informasi kalau menguntungkan mereka, kalau enggak ya sudah, itu enggak gitu. Nah, kaitannya lagi dengan tadi media massa dan kemudian kaum politik atau kelompok tertentu yang berkuasa. Ini juga mempengaruhi dalam pemberitaan media. Bagaimana kemudian media juga membentuk. Kalau sekarang yang kita lihat ya, kalau dalam media sosial itu, ini saya bukan bicara media massa, tapi media sosial kemudian dengan pembuatan media tadi kemudian terbentuklah opini apa? Ada kecebong,
ada kadrun. Nah, itu kaitan-kaitan dengan itu tuh sudah mulai terbelah. Karena dari pemberitaan media, keberpihakan tadi gitu. Ya, pada satu dengan yang lainnya gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi bagaimana hubungan media dan masyarakat kaitan dengan tadi. Kita lihat dari sisi kepentingannya tadi. Ada kepentingan media, ini balik ke teori awal ya, antara media sentris dan sosial sentris. Tinggal efeknya mana yang paling terasa. Gitu. Ini kan dengan media massa. Ini kalau teman-teman, kalau saya bicara media massa, berarti saya bicara tentang media cetak ya, seperti koran. Saya bicara tentang media audio visual, televisi, atau saya bicara tentang media audio, radio, dan bicara media online, pemberitaan online. Jadi bukan dalam konteks media sosial seperti WhatsApp, Telegram, bukan. Ya, itu jadi teman-teman harus bisa membedakan antara media sosial dengan media massa. Karena kalau media sosial tadi sudah saya sebutkan masuk ke new media, media baru. Nah, walaupun memang keberadaan sekarang ya teman-teman ya, hal yang menjadi tren sekarang itu masyarakat sudah tidak lagi bahkan beberapa tidak begitu percaya terhadap keadaan media massa. Karena mereka sudah punya media alternatif, media sosial. Ataupun ada lagi citizen journalism, media warga negara dari kita dan untuk kita. Jadi kita yang memproduksi sebuah berita, kita juga yang mengkonsumsinya. Kompasiana misalkan. Itu kayak begitu kan. Dan ternyata itu bisa banyak diterima orang. Gitu. Baik teman-teman, ini sudah 20 slide saya paparkan nih, slide saya sudah habis. Sebelum saya buka ruang untuk pertanyaan buat teman-teman semua, saya minta teman-teman ditampilkan dulu wajah ganteng dan cantiknya. Untuk saya ambil screenshot ya, sebagai bukti perkuliahan teman-teman. Selamat teman-teman, dibuka kameranya bagi yang bisa. Yang belum pakai kerudung, dipakai dulu kerudungnya. Gitu. Hanif, kerudungnya jangan dipakai Nif ya, kerudungnya Nif. Oke, sekali lagi teman-teman, ini baru beberapa orang yang buka kameranya, silakan yang lainnya. Untuk kita ambil slide gambarnya. Oke. Pada belum mandi ya? Oke, sudah semua? Belum, Pak. Oke, saya ambil dulu ya. Ntar saya ambil beberapa kali. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, sambil sekali lagi. Saat pada tutup lagi kameranya. Ayo. Sambil sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, saya save lagi. Ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada pagi hari ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hubungannya bagaimana media massa dengan masyarakat. Silakan. Belum ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya teman-teman belum terpikirkan, saya masih buka ruang forum itu ya, forum di e-learning IBM dengan di WA grup kalau teman-teman masih ada yang nanti belum jelas untuk materi kuliah. Nanti juga saya bikinkan dalam bentuk YouTube juga materi kita pada pagi hari ini. Nanti akan saya share ke WA grup kita seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman nanti yang mungkin tertinggal pagi ini gitu atau mungkin yang ya bisa mungkin ketiduran gitu ya bisa melihat kembali. Jangan lupa saya ingatkan di Learning IBM teman-teman harus mendownload materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum yang ada, mengupload jawaban tugas, kemudian terakhir presensi. Karena itu menunjukkan aktivitas kita dalam perkuliahan gitu ya. Sebagai tanda kehadiran kita dalam perkuliahan gitu teman-teman.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman dari materi pada pagi hari ini? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, selamat berlibur buat semuanya ya, karena kita tanggal 27 itu menjadi batas akhir dari perkuliahan kita gitu ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman selalu sehat nanti dalam menghadapi Idul Fitri besok gitu ya. Kalau yang nanti teman-teman sempat mudik, semoga selamat sampai di perjalanan. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.